Oke, di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat baju kemeja tunik ya teman-teman. Bagaimana caranya? Tonton dan simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Oke, di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat baju kemeja tunik ya teman-teman. Untuk langkah yang pertama, kita akan menjahit di bagian manset depannya ya teman-teman, ataupun klep depannya kita jahit. Untuk menjahit klepnya sendiri, kita taruh klepnya di bawah dan potongan kainnya berada di atas, dan usahakan menjahitnya ini bahan yang untuk di luar itu berada di bawah ya teman-teman. Nah, lalu kita jahit seperti ini saja, karena ini klepnya sendiri licin ya teman-teman, makanya saya taruh bagian klepnya sendiri ini di bagian bawah, dan badannya sendiri kita taruh di atas ya teman-teman. Kecuali bahan-bahan katun itu mudah ya teman-teman, untuk klepnya kita taruh di atas karena ini bahannya sendiri licin. Ini bahannya untuk potongan bajunya kita taruh di atas seperti ini ya teman-teman. Kita jahit satu sepatu saja seperti ini. Untuk potongannya sendiri ini, untuk di bagian depannya ini harus berhadapan ya teman-teman, karena ada kanan kirinya untuk potongannya sendiri. Caranya sama, kita jahit seperti ini. Untuk di bagian yang buat luar kita taruh di bawah ya teman-teman. Yang buat di luar itu kita taruh di bawah, dan untuk potongan di dalam, kain dalam, kita taruh di atas seperti ini. Kita jahit lurus sama seperti ini. Video ini saya khususkan bagi para pemula yang baru mau belajar menjahit ya teman-teman, karena di channel ini sangat tepat untuk Anda yang baru mau belajar menjahit, dan cara servis mesin jahit ataupun mesin obras, biar nantinya ketika mesin Anda rusak tidak kebingungan memanggil montir ya teman-teman. Dan ini untuk di potongannya sendiri ini seperti ini. Klepnya harus diobras terlebih dahulu ya teman-teman, ini seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian lengannya ya teman-teman. Untuk lengannya sendiri kita jahit bersih saja, kita lipat seperti ini, dan tandanya ini dari sepatu ya teman-teman, dari sepatu sampai ujung mesin ya teman-teman, biar nanti hasil kanan kirinya ini bisa sama. Yang satunya juga sama teman-teman, dari sepatu sampai ujung mesin sini saja teman-teman. Oke, kita lipat bersih saja seperti ini. Ini untuk lengannya sendiri kita akan memakai lengan manset kerut ya teman-teman, model lengan manset kerut. Untuk di video sebelumnya sudah pernah saya upload cara membuat manset lengan kerut ya teman-teman. Tinggal Anda cari saja di video saya sebelumnya ya teman-teman. Oke, seperti ini kita jahit sama. Oke, sesudah dijahit seperti ini kita akan menjahit di bagian lapisannya ya teman-teman. Ini untuk lapisannya sendiri menggunakan manset lengan kerut. Kita jahit satu sepatu saja, usahakan menggunakan magnet ya teman-teman. Untuk di bagian sebelah sepatunya ya teman-teman, seperti ini kita jahit satu sepatu saja. Oke, sesudah dijahit seperti ini kita akan mengganti di bagian sepatunya menggunakan sepatu kerut ya teman-teman. Ini sepatu kerutnya sendiri ada setelannya di bagian belakangnya ya teman-teman. Untuk model sepatu kerut sendiri ini ada dua ya teman-teman, ada yang tidak menggunakan setelan dan ada yang menggunakan setelan.
Saya biasanya menggunakan setelan seperti ini biar nanti bisa di setel-setel ya teman-teman. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit kerutannya ya teman-teman. Kita akan menjahit kerutannya. Oke, seperti ini kita akan jahit. Nah, ini untuk lapisannya sendiri kita taruh di atas seperti ini ya teman-teman. Usahakan lebihin kurang lebih setengah senti ya teman-teman, biar nanti untuk menjahit di bagian kanan kirinya. Ketika kita menjahit manset lengan tembak seperti ini, usahakan di bagian lapisannya kita tarik sedikit ya teman-teman, biar nanti hasil di bagian bawahnya ini bisa mengerut seperti ini ya teman-teman. Ini bahannya sendiri bahan katun tapi licin teman-teman, seperti bahan apa namanya, spandek ataupun bahan-bahan yang licin ya teman-teman. Ini seperti ini. Nah, caranya sama, kita jahit sambil kita tarik di bagian atasnya. Untuk bahan-bahan kaos sebenarnya harus dikerut terlebih dahulu baru kita tempel seperti ini kalau untuk bahan kaos. Nah, ini untuk hasil di bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman. Oke, sesudah seperti ini kita ganti lagi sepatunya menggunakan sepatu stik kecil teman-teman. Oke, kita ganti untuk sepatunya. Nah, lalu kita akan menjahit di bagian mansetnya ya teman-teman, kanan kirinya kita akan jahit. Nah, kita jahit seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kita lipat. Usahakan harus rata dengan kakinya ya teman-teman, kecuali ada dilebihin, model dilebihin sedikit di bagian lubangannya, biasanya seperti itu. Karena ini modelnya sendiri harus lurus, tinggal kita menjahit di bagian mansetnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini harus kita jahit. Kita matikan, nantinya kita akan balik ya teman-teman. Nantinya kita akan balik. Nah, cara menjahitnya seperti ini. Untuk di video saya sebelumnya sudah pernah saya upload cara membuat ataupun cara menjahit manset lengan kerut. Ada dua cara ya teman-teman di video saya sebelumnya. Jadi tidak ditembak, dikerut terlebih dahulu baru kita tempel. Sudah pernah saya upload dua cara trik menjahit manset lengan kerut untuk pemula ya teman-teman. Ada dua cara. Oke, yang satu sama kita matikan seperti ini untuk di bagian mansetnya. Oke, sesudah seperti ini kita balik seperti ini ya teman-teman. Kita balik seperti ini. Lalu kita setik kecil saja. Usahakan sewaktu menjahit di bagian manset lengan kerutnya, jahitan ini yang ini ya teman-teman, untuk menimpa harus berada di pas jahitan dasarnya ya teman-teman, biar nanti hasil di bagian bawahnya itu tidak jeblos, harus berada di atasnya ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk jadinya manset lengan kerutnya sudah jadi seperti ini yang satu. Kalau ingin disetik keliling juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini modelnya sendiri kita jahit kanan kiri saja seperti ini. Yang ini satu sama, kita jahit di bagian lengan kanan kirinya ya teman-teman seperti ini. Kalau ingin dijahit keliling juga bisa, tergantung modelnya ya teman-teman. Caranya sama, menjahitnya harus berada di atas jahitan dasarnya ya teman-teman seperti ini. Oke, sesudah dijahit seperti ini, sudah jadi seperti ini untuk di bagian manset lengan kerutnya. Lalu kita akan jahit seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Usahakan di bagian mansetnya ini, di bagian kakinya harus kita
paskan ya teman-teman di bagian mansetnya. Ini di bagian ini harus sama ya teman-teman, jangan sampai panjang pendek, biar nantinya itu hasilnya bisa bagus dan rapi ya teman-teman. Nah, cara menjahitnya satu sepatu saja. Sesudah dijahit seperti ini, baru kita nanti diobras menggunakan mesin obras benang 3 ya teman-teman. Dan jahitannya itu jangan sampai termakan oleh obrasan ya teman-teman. Jadi obrasannya itu mengikuti jahitan saja. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini udah jadi di bagian manset lengan kerutnya ya teman-teman. Tinggal nantinya diobras saja di bagian sampingnya. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit. Nah, ini sesudah diobras seperti ini ya teman-teman. Sesudah diobras baru kita jahit timpa di bagian klep depannya ya teman-teman. Untuk klep depan sendiri yang kita timpa di bagian badannya ya teman-teman. Di bagian badannya yang kita timpa memakai sepatu setik 1 jarum ya teman-teman. Nah, seperti ini, menggunakan sepatu setik teman-teman, jangan menggunakan sepatu biasa ya teman-teman, bebek biasa, kecuali Anda sudah mahir baru Anda bisa menggunakan sepatu biasa ya teman-teman. Kalau untuk Anda yang pemula, menggunakan sepatu setik kecil saja 1 jarum seperti ini teman-teman. Oke, kita setik kecil seperti ini. Nah, sesudah seperti ini, tapi untuk sebelumnya harus diobras terlebih dahulu ya teman-teman, baru kita setik kecil seperti ini. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan gabungkan badan depannya dengan badan belakangnya, kita jahit keliling ya teman-teman. Untuk menjahit kelilingnya kita 1 sepatu saja ya teman-teman. Nah, tinggal di bagian kanan kirinya. Nah, seperti ini. Untuk luar dalamnya harus jangan sampai salah ya teman-teman, karena kain sendiri ada luar dalamnya. Tergantung kainnya juga, ada yang polos jadi tidak ada luar dalamnya. Kalau ini ada luar dalamnya ya teman-teman. Tapi kalau dilihat dari kamera seperti sama ya teman-teman, padahal ini ada luar dalamnya. Untuk bagian luarnya itu agak meling sedikit ya teman-teman, untuk bagian dalamnya itu tidak meling. Oke, kita jahit di bagian pundaknya seperti ini, 1 sepatu saja. Yang ini kita gabungkan juga kanan kirinya untuk potongannya sendiri seperti ini ya teman-teman. Biasanya untuk di konveksi memang berbentuk seperti potongan, ataupun di garmen ataupun di PT ya teman-teman, sudah berbentuk potongan seperti ini. Makanya nantinya kapan-kapan kami akan membuat ataupun cara membuat polanya ya teman-teman, karena untuk waktunya sendiri saya belum sempat untuk membuat pola ya teman-teman, karena ada kesibukan servis mesin jahit keliling untuk di area-area terdekat daerah saya ya teman-teman. Jadi belum sempat untuk membuat tutorial cara membuat polanya ya teman-teman. Seperti ini kita jahit. Nah, ini sesudah dijahit seperti ini baru kita nantinya obras keliling ya teman-teman. Usahakan jangan sampai memakan di bagian jahitannya, nantinya sekalian kita ngobras lengannya ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian kerahnya ya teman-teman. Ini untuk kerahnya sendiri memakai kerah baju kemeja ya teman-teman, hampir seperti kemeja, menggunakan kerah kemeja. Untuk di video saya sebelumnya juga sudah pernah saya upload cara membuat kerah kemeja untuk pemula yang rapi ya teman-teman. Dan kita ulang lagi untuk jahit fullnya ya teman-teman. Untuk sebelumnya harus dikasih kain keras terlebih dahulu, digosok dan kita jahit seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk potongannya sendiri ada kerah daunnya ya teman-teman. Untuk daunnya sendiri harus dikasih kain keras ya teman-teman. Nah, kita kasih kain keras baru digosok, lalu kita jahit seperti ini mengikuti potongan. Nah,
kain kerasnya ini posisinya berada di atas ya teman-teman nantinya. Jadi jahitannya sendiri kita mengikuti potongan kain kerasnya saja ya teman-teman, seperti ini. Kita jahit lancip ya teman-teman, seperti ini. Usahakan nyerong. Oke, kita jahit seperti ini untuk di potongan kerahnya. Ini videonya sendiri durasinya full ya teman-teman, durasinya full, makanya nontonnya jangan di skip-skip biar nanti tutorialnya ini tidak sampai gagal paham ya teman-teman. Nah, di potongan di bagian sikunya kita cakris menggunakan gunting biar nanti hasilnya sendiri itu bisa lancip, dan kita menggunakan alat seperti ini. Jadi kelontongan benang dikasih bolpen, lalu di sama ini teman-teman kayu ya teman-teman, dilancipin seperti ini. Nah, ini saya geser biar kelihatan. Nah, kita masukkan kainnya, lalu kita dorong seperti ini biar nanti hasil di bagian sikunya itu bisa lancip. Dan di video saya sebelumnya juga pernah saya membuat tutorialnya menggunakan benang biar nanti hasil di bagian ujungnya itu bisa lancip. Sudah pernah saya upload juga membuat tutorialnya. Ini jadi seperti ini alatnya. Kalau Anda tidak ingin ribet-ribet menggunakan benang ya teman-teman, itu bisa juga lancip. Oke, sesudah seperti itu kita akan timpa di bagian kerahnya seperti ini. Satu sepatu saja. Usahakan menggunakan magnet di bagian sampingnya ya teman-teman, biar nanti hasilnya itu bisa rapi dan bagus. Apalagi untuk Anda yang baru pemula mau belajar menjahit ya teman-teman. Nah, kita jahit seperti ini. Nah, ini udah jadi seperti ini untuk di bagian kerah daunnya ya teman-teman. Nah, lalu kita akan gabungan dengan kerah kakinya teman-teman. Jangan sampai salah. Jadi posisinya kain kerasnya itu berada di atas semua ya teman-teman, dan kita menggunakan patron seperti ini biar nanti hasil kanan kirinya di bagian manisan itu tidak panjang pendek ya teman-teman. Nah, seperti ini cara menjahitnya. Untuk patronnya sendiri ini seperti ini caranya. Nah, ini posisi kain kerasnya semua harus berada di atas kerah daun ataupun kerah kakinya ya teman-teman. Nah, ini untuk sebelumnya kita harus kasih tanda di bagian patronnya biar nanti hasil kanan kirinya itu bisa sama ya teman-teman. Anda bisa menggunakan pulpen di bagian manisannya untuk patronnya biar nanti hasil kanan kirinya itu bisa sama. Nah, seperti ini. Ini patronnya ada tanda pulpen ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita jahit. Posisinya jangan sampai salah, kain kerasnya harus berada di atas semua ya teman-teman, karena nantinya berada di bagian luar untuk di bagian kain kerasnya. Nah, ini kita menggunakan patron seperti ini. Nah, ini udah jadi untuk di bagian kerahnya, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita rapikan di bagian sampingnya seperti ini biar nanti hasilnya tidak terlalu besar di bagian sampingan manisannya ya teman-teman. Untuk udah jadi ini untuk di bagian kerahnya. Ini untuk badannya sendiri harus diopras terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini sesudah diopras ini sudah diopras di bagian badannya keliling seperti ini, dan di bagian bawahnya ini sekalian kita opras ya teman-teman. Nantinya kita akan menjahit keliman ya teman-teman, kelim menggunakan ini satu sepatu saja, jangan terlalu gede. Untuk di bagian kerahnya sendiri harus kita kasih tanda biar nanti untuk hasil di bagian pundaknya itu tidak panjang sebelah. Untuk tandanya sendiri ini potongannya kita seperti ini ya teman-teman. Nah, kita kasih tanda seperti ini untuk ini potongannya. Anda tinggal mengukur di bagian kerahnya saja nanti teman-teman. Ketika Anda membuat baju harus kita kasih tanda
biar nanti di bagian pundaknya itu tidak panjang sebelah ya teman-teman. Oke, lalu kita untuk menjahit baju kemeja, kerah kemeja seperti ini ya, yang ada daunnya, usahakan kita menjahitnya dari bagian luar yang teman-teman, dari bagian luar. Jadi ada perbedaan cara menjahit kemeja, kerah kemeja seperti ini dengan menjahit kerah kemeja Shanghai ya teman-teman, biasanya untuk koko ataupun baju-baju model ya teman-teman. Kalau untuk kerah kemeja seperti ini kita jahitnya itu dari bagian yang untuk di luar. Kalau kerah Shanghai kita menjahitnya kita balik dari bagian yang di dalam. Cara menjahitnya ini seperti ini. Ini untuk kerah kemeja biasa seperti ini cara menjahitnya, dari bagian luar ya teman-teman. Ini kainnya sendiri ini sangat licin seperti kain ini teman-teman, apa, saten teman-teman, seperti kain saten, sangat licin banget. Oke, sesudah seperti ini kita rapikan, lalu kita sewaktu menimpa kerah usahakan menjahitnya ini harus berada di atas jahitan dasarnya ya teman-teman, biar nanti hasil di bagian bawahnya itu tidak jeblos dan hasilnya itu rapi teman-teman. Nah, kita menjahitnya seperti ini. Nah, posisinya harus berada di atasnya jahitan dasarnya ya teman-teman, harus berada di atas jahitan dasarnya seperti ini. Nah, ini seperti ini sambil kita rapikan biar nanti hasilnya itu bisa bagus. Nah, seperti ini. Ini untuk baju tunik ya teman-teman, bajunya sendiri agak seperti baju gamis tapi agak pendekan sedikit, baju tunik namanya ya teman-teman, seperti ini. Nah, sambil kita jahit keliling teman-teman, sambil kita rapikan seperti ini. Nah, kita jahit seperti ini udah jadi di bagian kerahnya. Memasang kerahnya sudah jadi seperti ini. Lalu kita akan pasang di bagian lengannya yang sudah kita obras tadi bersama badan bajunya ya teman-teman. Kita akan jahit. Ini untuk sebelumnya diobras. Lalu sewaktu menjahit harus di bagian tulangnya ini harus bertemu dengan tulang badannya ya teman-teman, seperti ini. Biar nanti hasil di bagian tulangnya ini sama. Nah, kita jahit seperti ini, satu sepatu saja ya teman-teman, jangan kegedean. Nantinya kalau kegedean bajunya sendiri itu bisa menjadi kecil ya teman-teman, seperti ini. Nanti kapan-kapan saya akan membuat tutorial cara membuat polanya ya teman-teman, kalau sempat ada waktu. Nah, seperti ini kita jahit seperti ini ya teman-teman, kita jahit keliling seperti ini. Nah, kita jahit pelan-pelan saja ya teman-teman. Cara menjahitnya, set tangannya seperti ini, satu sepatu saja ya teman-teman. Oke, sesudah dijahit seperti ini, yang satu sama kita jahit juga di bagian lengannya. Untuk sepulnya sendiri ini habis, harus kita ganti. Untuk tutorialnya sendiri sudah saya pernah upload cara memasang sekoci ataupun sepul yang habis dengan benar ya teman-teman, sudah pernah saya upload tutorialnya, tinggal Anda cari saja di video-video saya sebelumnya. Nah, oke, lalu kita akan pasang di bagian lengannya sama. Di bagian lengannya untuk bahannya sendiri memang ini harus nantinya digosok biar nanti hasilnya bisa rapi ya teman-teman. Harus digosok menggunakan gosokan uap ya teman-teman, biar nanti hasilnya ini rapi. Harus digosok tapi sesudah di lubang kancing ya teman-teman, sesudah di lubang kancing dibuang benang baru kita gosok, di packing ya teman-teman, dan dilipat siap untuk dijual untuk di pasaran ya teman-teman. Nah, ini untuk di bagian lengannya harus kita opres terlebih dahulu ya teman-teman, harus kita opres terlebih dahulu dua-duanya. Tapi kita akan menjahit di bagian kelinan bawahnya yang sudah kita obras ya teman-teman, seperti ini. Kita jahit satu sepatu saja teman-teman. Kalau Anda masih pemula, di bagian sampingnya menggunakan magnet ya teman-teman.
biar nanti hasilnya itu bagus dan tidak gede kecil ya teman-teman. Nah seperti ini. Untuk cara menjahit lurus dan belok sudah pernah saya bikin tutorialnya ya teman-teman, tinggal Anda cari saja di video saya sebelumnya. Oke, sesudah dijahit seperti ini tinggal di bagian lengannya kita obras ya teman-teman. Dan ini untuk hasilnya seperti ini, baju kemeja tunik ya teman-teman. Untuk di bagian lengannya menggunakan lengan manset kerut kanan kiri, dan di bagian kerahnya ini menggunakan kerah kemeja ya teman-teman yang ada kakinya seperti ini. Nah seperti ini sudah jadi baju kemeja tunik ya teman-teman. Tinggal kita lubang kancing di bagian tengahnya dan digosok dan di packing dan siap untuk dijual ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.